Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya, Arsyad Thoriqudin. Dan di video kali ini seperti yang sudah teman-teman lihat semuanya, di depan ini ada satu unit motor Yamaha Saber ya. Kalau orang luar nyebutnya Yamaha Saber, atau kalau orang Indonesia biasanya nyebutnya Yamaha Sabre. Nah, ini adalah motor sport naked dengan keluaran tahun 2016 dengan desain yang cukup out of the box di zamannya gitu ya. Mungkin kita akan review sedikit saja, review tipis gitu teman-teman. Nanti sekalian test ride gitu ya untuk riding di Kota Salatiga. Oke, mungkin bisa mulai dari depan dulu. Ini untuk di tahun 2016, untuk apa ya, bisa dibilang sangat beda dengan motor-motor di kelasnya atau kompetitornya. Yang lain masih pakai shock yang teleskopik, dia sudah pakai upside down. Itu untuk di zamannya itu cukup luar biasa sih. Motor ini sangat menarik perhatian sekali, karena memang kalau disandingkan yang sesegmen ya, untuk desainnya itu dia lebih ke saingannya Kawasaki Z250. Cuman ini mesinnya 150 cc, satu silinder SOHC, belum VVA ya. Ini sama kayak mesinnya R15 generasi kedua. Yamaha Sabre ini nggak lama di Indonesia, cuman sampai tahun berapa gitu ya, terus dia disuntik mati. Tapi masih ada penerusnya, yaitu MT15 yang secara desainnya hampir mirip-mirip. Oke, itu kemudian ya, ini yang dulu sangat menarik perhatian adalah lampu LED-nya. Lampu LED-nya ini sangat desain ala-ala alien gitu ya. Cuman kalau ini udah diganti sama pemiliknya. Apa? Iya, ini Mas Yaumar sedikit masuk ke frame ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Di sini ada dulu lampu rating atau lampu sennya itu yang asli masih bolam, cuman sama pemiliknya diganti sama LED, karena memang untuk desainnya lebih ramping dan juga lebih awet. Jadi sebenarnya ada tutupnya, cuman udah nggak ada. Itu untuk bagian depan. Oh ya, bannya sendiri tuh Yaumar sama Kakong mau. Ini ringnya pakai ring 17, ukurannya berapa ya? 120/70 kalau nggak salah. Ini terus kemudian peleknya pakai pelek palang ya, cuman palangnya palang Y, jadi memang cukup unik sekali untuk desainnya. Oke, kemudian ke sini, sisi sini itu ada mesinnya 150 seperti yang saya bilang tadi, SOHC, pendingin cairan. Satu silinder, jadi ya suaranya masih ala-ala satu silinder. Dia pakai body delta box, sama kayak Vixen MT15, dia masih pakai delta box. Kemudian untuk shock belakangnya sudah monoshock, ban belakangnya sama 170, cuman ini 17 inci ya, 62. Untuk motor-motor di zamannya ini cukup gambot sekali sih kalau untuk kelas 150 cc. Sebenarnya sini ada tilenya, cuman sudah dicopot, dan ratingnya juga sudah diganti. Lampunya juga sudah LED bawaan dari sana. Itu kemudian untuk apa ya, di bagian, oh ya, ini swing armnya pakai banana arm. Jadi memang motor-motor kelas 150 cc jarang sekali yang pakai ini, kecuali untuk motor ini ya teman-teman. Ini memang motor yang didesain looknya look ala-ala moge gitu ya, moge-moge sport naked gitu. Kemudian kapasitas tangki sekitar 10,2 liter, dan tinggi joknya adalah sekitar 800 mili ya, 801 mili atau 810 mili gitu ya. Nanti kita akan coba dengan tinggi saya yang 168, itu looknya seperti apa kalau naik motor ini. Itu kemudian di bagian depan sini, wait, Mas Yaumar ngapain di situ? Oke, di bagian dashboardnya ini beberapa fitur ya. Ini motor keluaran lama ya, dan saya reviewnya baru di tahun 2024. Ini cukup banyak sekali ya dulu kalau fiturnya. Cuman kalau yang ini saya rasa udah diganti sih, karena udah nggak ada lampu hazardnya. Jadi di sini ada engine cut off plus starter.
ala-ala moge banget sih. Kemudian di sini ada pas beam, kemudian ada lampu dekat, lampu jauh, ada klakson juga, sama ada lampu sen. Dan di sini ditambahkan voltmeter tapi sudah tidak berfungsi kayaknya. Oke, kita akan coba lihat untuk instrumen klasternya. Nggak kelihatan ya teman-teman. Pokoknya di sini ada tachometer, kemudian ada speedometer, ada indikator fuel meter juga, kemudian ada jaraknya, odometernya, ada jam, dan di sini bisa kita ubah untuk select dan lain sebagainya. Oke, itu apalagi ya. Saya sebenarnya nggak kepingin banyak review karena juga yang udah review pasti udah banyak. Tapi saya nanti akan lebih ke point of view bagaimana mengendarai motor ini teman-teman. Itu aja. Kita akan coba lihat bagaimana tinggi saya 168 cm naik motor ini. Oke, kita akan coba dengan tinggi saya 168 cm untuk posisi kaki, posisi ridingnya seperti apa nanti kita akan lihat. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Tinggi saya 168 cm dengan jok tingginya 800 mili sekian ya. Ini masih terhitung jinjit karena tinggi saya tuh rata-rata tinggi orang Indonesia. Yomar, Yomar in frame di situ ya teman-teman, nggak apa-apa. Oke, kemudian ketika posisi ridingnya ini sangat sporty sekali. Jadi kalau untuk jarak jauh lumayan akan pegel, tapi kalau untuk jarak deket enak banget sih. Ya, ini memang motor untuk diperuntukkan jalanan kota, untuk yang sering apa ya, melibas kemacetan. Ini cukup worth it sih teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Kaki full bener-bener nekuk, posisi nggak terlalu nunduk juga. Jadi ya sosok lah ya untuk jalanan kota. Tapi kalau untuk jalanan jauh kayaknya teman-teman harus mempertimbangkan, karena yang pasti joknya tipis, apalagi untuk boncengers di belakang ini akan sulit sekali karena memang benar-benar tipis dan agak lancip, bakal pegel banget sih. Oke, itu untuk tingginya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung tes saja untuk Yamaha Saber ini, tes ride bagaimana impresinya dan juga bagaimana apa ya, rasanya berkendara motor 150 keluaran Yamaha ini, Sport Naked, yang memang untuk kelasnya di tahunnya itu cukup segmented sekali teman-teman, dan cukup membuat apa ya, bisa dibilang tren baru gitu ya untuk motor-motor Sport Naked. Oke, langsung kita akan jalan. Bismillahirrahmanirrahim, fi amanillah. Dadah. Oke teman-teman, impresi saya naik motor ini ya sangat berbeda sekali ya, karena biasanya saya pakai motor matic dan tiba-tiba harus ganti ke motor Sport Naked kayak gini yang memang posisi ridingnya bener-bener berbeda jauh sekali. Jadi memang posisinya kaki itu bener-bener yang full nekuk teman-teman. Ini kalau untuk jarak jauh, kalau untuk touring dengan jangka waktu yang cukup panjang, ini akan berasa banget di kaki sih, serius. Oke, kita akan coba ambil kiri. Nah, di sini kita akan coba main akselerasinya teman-teman. Jadi dengan mesin 150 cc ini, spesifikasinya saya lampirkan ya teman-teman. Dia lebih unggul di putaran bawahnya. Putaran bawah itu ngisi banget nih motor. Ini pagi hari jadi ya wajar sih kalau banyak truk-truk kayak gini. Ini putaran bawahnya masih ngisi banget. Cuman nggak tahu ya putaran atas apakah masih ngisi, nanti akan saya coba. Oh, karakternya hampir mirip dengan Vixen. Ya, putaran atasnya stuck teman-teman, nggak yang bisa narik ya, agak sedikit ngempos dia. Karakteristiknya mirip sekali dengan Vixen, cuman memang mungkin ada sedikit perubahan kalibrasi ya untuk di mesinnya, karena memang posisinya adalah dia segmen untuk apa ya, sebelum generasi MT25. Saya rasa ini adalah prototipenya MT150, sorry ya, MT25, MT15.
karena memang desainnya, looknya sama, mesinnya juga hampir mirip, hanya saja memang OT15 itu sudah diperbarui. Tapi ini berasa naik moge ala-ala Z250 sih teman-teman. Mungkin teman-teman yang budgetnya nggak bisa sampai di Z250 ya, itu bisa jadi alternatif ambil Sabre gini teman-teman. Cuman ya itu, kita nggak bisa berharap lebih sama mesin 150 cc ya. Walaupun dia lebih irit, cuman ya tarikannya hanya mentok di situ. Cuman kalau untuk harian gimana dengan mesin seperti ini, saya rasa cukup sih teman-teman. Karena nggak yang butuh tenaga ekstra banget, enggak. Dia lebih ke cukup sih untuk melibas jalanan kota ya. Beginilah suasana jalanan Salatiga pagi hari teman-teman. Cukup ramai. Saya agak belepotan ya kalau untuk konten ini ya, karena memang udah agak lama saya nggak ngonten motovlog lagi teman-teman. Apalagi yang test ride dan juga review. Ya kurang lebih seperti inilah point of view-nya kalau teman-teman naik Yamaha Sabre atau Yamaha Cyber. Dengan ya bisa dibilang point of view-nya orang rata-rata, orang dengan tinggi rata-rata Indonesia ya. 160 sekian, nah ini 168 dengan yang sudah saya perlihatkan tadi bagaimana posisi ridingnya saya, itu cukup sedikit jinjit ya. Dan ini point of view-nya. Kita sambil jalan-jalan pagi ya teman-teman. Nah, ini alternatifnya teman-teman kalau mau coba motor naked. Tapi kalau teman-teman pecinta touring, saya tidak merekomendasikan motor ini ya. Lebih baik ambil di segmen fiction atau segmennya CB 150R. Itu lebih bisa dibilang lebih ramah untuk posisi riding ke jarak jauh. Kalau ini udah bener-bener yang bisa dibilang gimana ya, bisa dibilang motor fairing bukan motor fairing gitu ya. Posisinya bener-bener yang waduh, nekuk banget lah. Dari tadi saya ngomongin posisinya ya, karena memang saya biasa pakai Matic dengan posisi santai gitu ya. Dapat motor Yamaha Sabre dengan posisi yang naked banget gini, posisi sporty. Oke, mungkin itu aja teman-teman test ride dan juga review saya. Reviewnya ya kalau teman-teman mau yang lebih informatif, bisa ke channel lain. Sebentar, ini jalanannya lumayan padat. Oke, kalau teman-teman mau yang lebih komunikatif ya mungkin bisa ke channel lain yang memang khusus review motor ya. Mereka lebih rapi, lebih bisa dibilang lebih niat gitu ya kalau bikin konten. Ya sebenarnya saya juga niat, cuma memang belum terkonsep saja, karena saya juga single fighter teman-teman bikin konten ini. Produksi sendiri, post production juga sendiri. Jadi ya seadanya teman-teman. Tapi yang pasti saya berusaha untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya terkait dengan test ride motor ataupun mobil, dan juga review tipis-tipis lah kayak gitu teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang cari referensi untuk beli motor. Kalau motor baru ini udah nggak ada ya teman-teman. Yamaha Sabre ini adanya motor second, jadi tapi harganya sudah lumayan murah, lumayan turun. Mungkin ini video bisa menjadi alternatif teman-teman kalau mau beli motor sport naked Yamaha Sabre 150 ini. Itu aja teman-teman, karena saya sudah mau sampai di kantor, jadi ini saya buat sambil berangkat ke kantor. Dan ini motornya Reza. Thank you Mas Reza yang sudah minjemin motornya. Yang sudah berkenan minjemin motornya. Ya, sebenarnya bukan minjem tapi ya tukeran gitu ya. Dia pakai NMAX saya pakai motornya dia. Itu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang sudah like dan juga komen. Saya sangat berterima kasih sekali untuk dukungan teman-teman semuanya.
Kalau ada salah-salahnya dimohon maafkan ya teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Saya akan belok ke gang kantor saya. Dudut. Oke, saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, good luck, and bye-bye teman-teman.